Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Dedi Ropani Channel. Ya, kembali lagi ya di channel saya tentang pijat refleksi, tutup saraf, akupresur, pijat urut tradisional, informasi kesehatan, obat herbal, dan edukasi ya tentang tutorial atau cara-cara menyembuhkan penyakit dengan pijat refleksi dan pijat urut. Oke semuanya, ada pertanyaan ya, ada yang request ya. Insya Allah saya jawab ya. Kang, apakah ada pijat anti galau? Kalau pijat anti galau secara maknawi atau secara nyata, jadi kalau secara persis saya, semua pijat refleksi itu semuanya anti galau. Kenapa? Tapi ada khusus yang pijat anti galau atau pijat untuk meredakan galau ya, yaitu pernah disinggung atau disinggung di video-video sebelumnya, yaitu pijat untuk anti depresi. Itu kan, itu juga pijat anti galau salah satunya, sebetulnya banyak. Jadi ini hanya kata-kata atau istilah pijat anti galau ini, tapi memang mengarahnya ke sana gitu ya, supaya tidak depresi, tidak galau, pikiran kacau. Itu juga merupakan pijat anti galau. Bahas ulang bang, oke, kita bahas ulang ya, kita bahas ulang. Nah, pikiran kacau, depresi, apakah itu anxiety atau depresi? Kalau depresi itu terjebak masa lalu ya, kalau anxiety itu terjebak masa depan, gimana saya ke depannya itu gimana, apakah penghidupan saya gimana, dan itu berarti itu pijat namanya anxiety atau terjebak masa depan. Kalau pijat depresi atau anti depresi itu maaf ya, depresi itu terjebak masa lalu atau masa kini, atau masa kinian lah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Jadi pijat refleksi salah satunya kita akan bahas ya, satu persatu ya. Nih, bila kita galau atau pikiran kacau karena apa namanya ya, banyak yang nagih, banyak hutang yang seperti yang tadi disebutkan ya, juga karena ada permasalahan hidup atau ya yang membuat kita pusing dan galau, pijatlah dua titik ini. Nah ini kanan ibarat ya, kanan di sini lambung, limpa, dan usus. Kanan berhubungan dengan otak kiri ya, berarti depresi atau intinya memikirkan masalah yang sedang terjadi atau di masa lalu. Itu pun pijat anti galau ya, pijat di sini ya. Kadang-kadang itu juga bisa menimbulkan penyakit medis ya, gatal-gatal lah, atau karena sesak napas lah ya. Soalnya ada teman saya yang karena masalah finansial gitu, banyak yang banyak hutang atau gimana, si penyakit asmanya selalu kambuh
walau pada waktu dia memikirkan hal tersebut ya, memikirkan duh gimana kita banyak hutang sana dan kesini ya. Jadi seharusnya asma itu sembuh atau berkurang dari sakitnya gitu, jadi malah kambuh lagi ya, karena itu tadi ya, galau, pikiran kacau. Pas dipijat ini ya sakit, pasti nyambung ke otak kiri. Gimana otak kiri? Logika kan, logika. Jadi memikirkan sesuatu yang sedang terjadi atau di masa lalu ya, begitu. Itu pijat hati galau juga ada di lambung limpa usus di daerah sini, nyambung ke otak kanan, yang otak kanan ya, karena memikirkan sesuatu. Jadi ini intuisi atau daya halusinasi. Jadi gimana ke depannya saya, gimana saya belum dapat jodoh juga, atau gimana nanti masa depan saya, tidak bagaimana nanti saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Itu anxiety atau terjebak masa depan, nyambung ke sini, nyambung bos. Jadi artinya apa? Kalau di sininya kuat, kencang, itu bisa gimana ya, linglung atau apa namanya, sedikit stres, kadang-kadang seperti maaf ya, orang gila. Jadi kambuhan karena ini terlalu kencang, susah untuk disembuhkan. Nah itu, jadi kalau ingin sembuh ya harus dari diri kita sendiri. Mau nggak sembuh, kalau nggak mau sembuh, nyaman dengan pikiranmu yang kacau, ya bikin begitu aja, tidak akan ada perubahan walaupun dibawa ke psikiater, karena dokter pun tidak menjamin penyakit depresi atau anxiety itu sembuh, kecuali ada kerjasama dengan pasiennya, yaitu ada keinginan kuat untuk sembuh. Itu pijatan di galau ya. Ada lagi ini bang ya, pijat anti galau karena batuknya tidak sembuh, itu juga pijat anti galau, sama saja. Nah ini titik, kalau dalam titik refleksi ini titik batuk nih, ini di sini, tekan di sini dengan besaran tekanan 5 kg dengan lama penekanan 1 menit sampai lebih lah gitu ya, 1 menit atau 2 menit, 3 menit silahkan, nanti ada perubahan. Itu pijat anti batuk, anti galau juga, karena galau karena batuknya tidak sembuh. Dan batuk tersebut sebetulnya bukan suatu penyakit, tapi batuk tersebut adalah gejala suatu penyakit yang ada di organ dalam ya, apakah karena termakan asam lambung tinggi, atau karena apa namanya, kalau para lelaki terlalu banyak merokok ya. Kalau biasa-biasa saja nggak apa-apa sih, tapi kalau terlalu banyak tanpa diimbangi dengan minum air putih ya pasti ya, batuk dan sembarangan gitu. Mau udah ganti gitu ya, produk rokok gitu ya, udah ganti. Jadi itu pun pijatan di galau. Ada lagi sakit kepala, itu pun galau, bisa terjadi galau, pusing, sakit kepala ya. Kalau sakit kepala ya pijat di daerah sini aja, nah ujung-ujung ini, nah ujung-ujung ini merupakan titik refleksi kepala ya, juga yang ada di telapak kaki, daerah sini. Telapak kaki pun ada di sini, sama dengan tangan. Sakit kepala karena pusing, memegang sesuatu hanya ke penyakit medis, akhirnya kita pijat refleksi di titik-titik kepala ya. Menurut kita tahu di titik kepalanya di mana ya, itu pun
pijat anti galau. Banyak, semua pijat refleksi itu anti galau. Dan banyak sekali. Jadi itu, kalau dalam artian lain misalkan itu ditinggal pacar atau pasangan, atau itu pun bisa menyebabkan pusing ya. Kalau dipikirkan ya stres. Nah, akhirnya apa? Depresi lah, anxiety lah. Di sini lagi pijatnya. Nah, itu. Jadi itulah yang namanya pijat anti galau. Bang, kalau sakit pinggang juga termasuk anti galau. Ya, galau karena sakit pinggang. Ya, atau sakit tulang belakang, iya sakit tulang belakang seperti di sini ya, sakit tulang belakang ya. Pinggang titiknya di mana yang dipijat ya, ya seperti itulah. Jadi semua pijat refleksi juga anti galau ya. Kalau kita secara garis besarnya seperti itu. Oke. Ya begitulah, mungkin cukup sekian ya pijat anti galau ya. Itu penjelasannya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Oke, jadi Romani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.